suaranya masih ingat ya? Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah saya menyimak tentang menjadi orang tua yang bijaksana. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana jika orang tua berbeda pendapat tentang cara untuk mendidik anak? Misalnya, Antar suami istri misalnya? Atau ya, siapa? misalnya ibunya ingin anaknya menjadi misalkan dokter seperti Ibu Aisyah, atau menjadi hafizah atau menjadi hafiz, tapi ayahnya ini menyerahkan kemauan anaknya, jadi terserah anaknya ingin menjadi apa, dan itu yang lebih baik yang mana. Dan bagaimana jika bagaimana anak bisa menyukai atau menerima pilihan ibunya yang ingin menjadi seperti itu. Terima kasih Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Risa sudah menikah kah? Kok kayaknya masih muda banget? Belum Ibu. Belum kan? Nah, iya. Usia berapa? Mbak Risa usia berapa? Insya Allah Desember ini 24. Tanggal berapa Desembernya? 31. Ya Allah. Sama kita ya, sama ya. Saya 17 kemarin. 17. Oh, Insya Allah. Ya. Umri Ibu. Masya Allah. Di umri. Kenapa Mbak Risa tanya ini? Karena saya mempersiapkan untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Okay. Ya. Memang kepengen apa? Kalau punya anak kepengen apa? Profesi anak itu? Sebenarnya yang terbaik untuk anak, dan saya tuh inginnya begini Bu, maksudnya ingin anak itu dididik menjadi ahlu taqwa atau menjadi hafiz-hafizah, itu seperti itu Bu harapannya depan. Mbak Risa punya diary nggak? Buku diary? Kayak saya punya buku diary. Atau senang nulis visi misi di dalam gadget. Punya nggak? Punya visi-visi ke depan untuk untuk bertangga mungkin. Ya, kenapa saya tanya begitu? Karena saya melihat Mbak Risa ini kan tipe yang pemikir, yang detil, yang mau ke depan harus ngapain itu. Mbak Risa seperti itu orangnya. Betul gitu kan? Iya benar. Ya, detil, mendalam gitu kan. Nah, Mbak Risa tulis di agendanya Mbak Risa atau di aplikasi note-nya di gadgetnya Mbak Risa, saya kalau nanti punya anak ya yang saya harapkan tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena belum menikah ya. Ini malah bagus banget kalau belum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi tipsnya ya, karena belum menikah dan wataknya Mbak Risa adalah watak yang pemikir dan mendalam. Ini dibicarakan sama calon nanti. Iya. Kalau ada calon, sudah ada calon belum? Calon, insya Allah. Nah, itu dibicarakan. Ya, harus bicarakan dari awal gitu. Karena Mbak Risa adalah tipe yang ingin membicarakan detail terhadap planning ke depan. Biasanya pasangan kayak watak Mbak Risa ini mah terserah kamu gitu. Biasanya gitu. Gitu nggak pasangannya? Iya, Ibu. Benar kan? Ya. Iya. Kalau sudah calon suami atau suami mengatakan terserah kamu, itu udah lebih enak Mbak Risa. Satu-satu apa ya? Nomor 1 tadi saya berharap anak Ananda hafiz Quran. Itu keren banget, luar biasa, power banget. Dan untuk orang tua sekarang itu harus itu. Ya, nah, sudah setuju kata suami, terserah kamu, terserah nanti kamu jadi ibu. Ya, saya berharap nanti anak saya misalnya ya dari awal misalnya menjadi seorang yang bermanfaat. Nah, menjadi seorang bermanfaat harus lebih detail lagi. Kira-kira apa bermanfaatnya bagaimana? Misalnya kalau dia perempuan ya dia bermanfaat kalau dia bisa punya sekolah yang cocok kalau dia menjadi istri nanti, menjadi ibu nanti gimana gitu. Ya, kalau anak perempuan yang cocok untuk menjadi ibu, jadi istri ini ahli kalau bisa ke psikolog atau dokter atau konselor ya atau ahli manajemen ekonomi supaya kalau nanti jadi istri ekonomi rumah tangga teratur dengan baik gitu kan. Nah, paham ya? Nah, itu udah mulai catat-catat aja Mbak Risa, nggak apa-apa kok. Dibicarakan. Dan tadi saya bilang kalau calon suami Mbak Risa mengatakan nanti terserah kamu, itu lebih enak. Alhamdulillah. Ya tinggal kita atur sedemikian rupa gitu. Ya, nah ini contoh saya ya. Kalau tadi soalnya Mbak Risa bilang seperti Bu Aisyah gitu. Saya waktu di awal, saya kebalikan ya. Saya yang orang terserah. Nah, suami orang yang ngatur. Dan keluarga kami punya budaya
itu semuanya masuk dokter. Jadi dari sebelum nikah sudah dibicarakan sebelum nikah ini kami. Walaupun saya suka itu masih agak, harus dokter gitu. Karena waktu itu saya berpikir sebetulnya cita-cita anak sesuai dia dong. Harus dokter gitu. Tapi untungnya karena saya juga dokter, saya tahu bahwa sekolah kedokteran adalah ilmu sangat dasar. Dan semua orang bisa belajar ini. Kayak kita belajar tubuh manusia, tubuh biologi gitu. Bisa. Makanya saya karena yang misalnya harus dokter itu lebih gampang daripada harus insinyur teknik atau harus arsitek, itu lebih susah. Kalau harus dokter itu lebih gampang. Kenapa? Dokter itu belajar tubuh manusia, dia punya tubuh kok. Ya kan? Ya. Kalau misalnya harus jadi teknik mesin, belum tentu dia suka mesin di dalam tubuhnya. Ya nggak ada mesin-mesin perangkat seperti yang manusia punya gitu. Jadi karena permintaan keluarga suami itu masuk akal buat saya, maka saya dengan senang hati, dan saya juga harus seorang dokter. Nah, kalau sudah kayak gitu, dari kecil itu diedukasi anak-anak. Ya, diajarkan bagaimana seorang dokter bekerja, kita lihat ini loh tubuh kita ajarin anatomi. Muncul nanti minatnya. Nah itu tadi, minatnya. Ya. Kemudian, jangan salah, walaupun saya sudah ajarkan anak, edukasi anak dari kecil sampai dia besar, waktu SMA beberapa anak yang watak ekstrovert itu menolak jadi dokter. Ya. Tetapi saya tidak memaksa dia, saya tanya, apa yang kamu nggak suka jadi dokter? Apa yang ini? Apa? Jadi dikeluarin. Saya nggak suka, saya maunya jadi pengacara, kata anak saya, Mas Rio yang kedua. Kalau pernah ikut IG, pernah kenal ya barangkali ya, dia kan koleris banget ya. Saya mau jadi pengacara. Dia bahkan protes sama keluarga ayahnya. Kenapa harus dokter? Kenapa kita harus diatur-atur? Karena dia koleris. Ya sudah, saya posisinya adalah mendengarkan. Iya nak, ibu paham. Iya nak. Nah, pada saat anak sudah protes duluan, maka dia sudah merasa bahwa ibunya mengerti saya. Tapi apa yang terjadi? Mas Rio itu di kedokteran sekarang cinta banget sama kedokteran. Kalau pada saat dia protes tentang masuk kedokteran dan saya marahin dia misalnya, ya kamu jangan gitu, nggak boleh kayak gitu, ya kamu nggak boleh bilang kedokteran itu buruk, nggak boleh. Itu bisa jadi pas kuliah dia nggak suka, benar-benar nggak suka kedokteran. Jadi pas SMA itu saya sengaja biar dia ungkapkan apa yang dia nggak suka, ungkapkan. Pas waktu belajar dia dari dibanding Mas Lanang waktu itu nggak terlalu protes, Mas Rio protes banget, tapi dia sungguh-sungguh banget masuk kedokteran. Itu cerita tentang keluarga kami, ya. Nah, jadi memang setiap keluarga juga ada visi misinya, makanya bicarakan. Mumpung Mbak Risa belum menikah, bicarakan sebelumnya, ya, bicara. Tapi nggak usah juga berpikir, calon saya nggak cocok banget sama saya, nggak jadi ya saya ganti lain aja, nggak perlu gitu. Karena perlu bisa dimusyawarahkan. Apalagi nanti calonnya Mbak Risa ini lebih banyak terserah Mbak Risa. Nah, ingat ya, pada saat calon suami atau nanti insya Allah menjadi suami dan dia bilang terserah bunda, terserah umi, ucapkan terima kasih Abi, terima kasih ayah, terima kasih, ucapkan. Ya, karena seorang laki-laki apabila dia sudah serahkan semua visi misi kepada istrinya, dia senang kalau istrinya ucapkan terima kasih, betul-betul terima kasih. Ya, dan ingat setiap ada juga penetapan visi misi, cerita juga sama dia. Walaupun kita tahu dia akan bilang terserah, tapi tetap cerita sama dia. Tetap ya diskusikan sama dia. Walaupun kita tahu pasti terserah ini. Baik Ibu. Ya, sukses ya.